Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mengucul. Kali ini saya akan membagikan atau nge-share tutorial ya kan ya, cara pasang custom ROM AOSP extended. Dan mungkin nanti akan saya review sedikit ya kan tentang AOSP extended ini. Yang saya pakai adalah versi 7.1. Ini dia bahannya, ukurannya 1,5 GB. Jadi buat informasi aja, AOSP extended ini ada yang versi GAP, ada juga yang tanpa GAP ya kan ya kak. Saya sarankan buat kalian yang mau nyoba ROM ini, downloadnya yang sekalian ada GAPS-nya ya kan ya, biar nggak ribet. Karena walaupun nggak ada GAPS-nya, nanti kita harus flash GAP-nya terpisah ya kan ya. Oke, untuk bahannya udah saya siapkan di link deskripsi video ya kan ya. Seperti biasa, pertama-tama kita matikan dulu HP-nya atau reboot ya kan, buat masuk ke mode TWRP. Setelah reboot kita tekan volume atas. Buat kalian yang HP-nya yang belum ada TWRP, untuk tutorial cara pasang TWRP-nya udah saya buatkan ya kan ya. Tinggal dicek aja di video saya sebelumnya. Atau mungkin buat kalian yang belum unlock bootloader juga udah saya buatkan ya kan ya, tutorial cara unlock bootloader di Redmi Note 5 ini. Oke, setelah masuk TWRP kalian langsung pilih wipe. Di sini pilih advance wipe, Dalvik Cache, sistem, cache, data, internal boleh dicentang atau enggak ya kan ya. Saya pilih enggak. Tapi saya saranin sih buat dicentang ya kan, biar bersih. Atau buat kalian juga yang punya data-data di internal memori, di backup dulu, takutnya nanti TWRP-nya minta password ataupun minta format ya kan ya. Oke, setelah seperti ini kita pilih swipe to wipe. Oke, setelah selesai kita kembali, lalu kalian pilih install, lalu cari di mana kalian nyimpen ROM-nya ya kan ya. Saya di micro SD. Oke, ini dia ROM-nya AOSP extended 7.1. Langsung aja swipe to configure flash. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oh iya, buat info aja, buat kalian yang sebelumnya di Android Pie, kalian nggak usah perlu flash firmware ya kan ya. Tapi buat kalian yang sebelumnya di Android Oreo ataupun Android 8, saya sarankan buat di install firmware dulu ya kan ya, biar nggak error pas waktu flashnya. Oke, setelah selesai di sini ada tulisan reboot system. Kalian boleh langsung reboot ya kan ya, karena ini ROM-nya udah include GAP. Jadi kalian nggak perlu flash GAP-nya lagi ya kan ya. Oke, setelah itu kalian tinggal pilih reboot system. Kita tunggu aja prosesnya sampai dia masuk ke menu login ya kan ya. Ya, udah mulai booting ya kan ya, tampilan booting dari AOSP extended. Jadi buat kalian yang pas flash ROM ada error ataupun pas booting keluar logo Mi aja, saya sarankan buat install firmware ya kan ya. Apalagi buat kalian yang sebelumnya di Android Oreo, kalian wajib ya install firmware. Tapi buat kalian yang sebelumnya di Android 9, nggak usah sih ya kan ya. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau kalian mau flash firmware. Oke, mungkin akan saya setting dulu di sini. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari ROM AOSP extended ya kan ya. Di sini kita coba lihat ke tentang ponsel. Versi Androidnya Android 10. Lalu extended versinya di 7.1. Tingkat patch keamanan Androidnya di 5 April 2020 ya kan ya. Update sistem Google Play-nya di 10. Lalu di sini versi kernelnya menggunakan 4.4.218 extended ya kan ya, buat bawaan kernelnya. Oke, untuk tampilannya kurang lebih sama aja ya kan, kayak ROM yang berbasis AOSP lainnya.
Di sini bisa kustomisasi, tekan dan tahan buat ganti wallpaper, widget, lalu ada layar setelan layar utama. Di sini icon pak juga bisa diganti. Oke. Untuk bawaan aplikasinya sendiri simple ya kan, cuman dikit, cuman ada kamera, foto, Google, pokoknya aplikasi yang penting aja yang dimasukin. Kita coba tes kameranya. Untuk kameranya dia menggunakan MIUI kamera. Di sini ada AI kameranya. Kita coba buat foto. Oke, normal ya kan ya. Buat foto nggak ngebug. Untuk video juga bisa. Ya, normal ya kan ya. Ya, jadi saya cuman menemukan beberapa masalah ya kan di kamera, yaitu kalau kita centang simpan di kartu SD seperti ini. Yang ini ya kan, simpan kartu SD. Nanti kalau kita pas foto dia akan tampilnya seperti ini ya kan ya. Ruang kartu SD hampir penuh. Padahal memori kartu SD saya masih banyak ya kan ya. Di sini tersedia, kita coba ya, 2,78 GB kosong ya kan ya. Ini mungkin salah satu bug dari ROM ini ya kan ya. Jadi kalau kita simpan kartu SD, dia akan ruang kartu SD hampir penuh. Kita matikan aja ya kan ya. Kalau video juga sama, jadi kalau kita habis record dia nggak nyimpen hasil rekaman kita ya kan ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke performa ya kan ya. Di sini saya udah install Antutu versi 8 ya kan ya. Di Antutu sendiri dia dapat skor 133.028 ya kan ya, seperti ini. Tapi lumayan ya kan ya, buat kalian yang masih kurang dengan angka segini, kalian bisa install kernel ya kan ya, banyak banget. Untuk custom kernel di Redmi Note 5 ini ada yang OC, ada yang non OC atau overclock ya kan ya. Setelah itu kita lanjut ke masuk ke setelan ya kan ya. Di sini untuk pengaturannya kurang lebih sama aja ya kan ya. Cuman di bagian tampilan kita bisa ganti font. Di sini ada beberapa pilihan. Banyak banget pilihannya. Kita tinggal atur aja suka hati kalian. Ada Comic Sans juga ada, Rosemary, Samsung One juga ada di sini. Untuk setting yang lainnya sama aja. Di sini ada ukuran font, lalu lebar terkecil atau DPI. Di sini bisa atur tema, misalkan dark ataupun gelap ya kan ya. Oke, untuk customisasinya kita masuk. Di sini ada menu extension ya kan ya. Di sini ada status bar. Kurang lebih sama aja. Kita bisa nyembunyiin icon wifi di sini ataupun mau tampilkan. Lalu ada clock setting. Di sini bisa nampilkan hari ataupun date ya kan ya. Di sini kita coba atur small font. Ya, di sini tertulis Rabu ya kan ya di atas. Oke, saya pilih jangan tampilkan aja. Lalu di sini ada baterai bar, traffic indicator juga ada di sini. Nggak usah install aplikasi pihak ketiga ya kan ya, karena dari custom ROM sendiri udah ada buat nampilin traffic indicator. Carrier label saya kurang tahu juga. Lalu ada miss extension. Di sini bisa atur logo AEC, kita aktifkan. Jadi nanti kita di status bar ada logo AEC ya di sini. Sini ada, kita bisa pilih 4G icon ataupun VoLTE icon. Roaming indicator, double tap status bar to sleep. Oke, berfungsi ya kan ya. Status bar kita double tap to wake atau double 2 kali, ketuk 2 kali untuk tidur. Brightness control kita coba aktifkan. Kurang tahu ini fungsinya apa, brightness control. Lalu di sini ada keys panel, masuk ke quick setting. Untuk kalian yang di sini nggak ada kecerahan otomatis ya kan, biasanya kan di sini ada kecerahan otomatis. Kalian bisa aktifkan di sini ya di quick setting. Di sini ada adaptive brightness button seperti ini. Ya, nanti dia akan keluar seperti ini. Jadi ini auto, cerahan otomatis, atau ini kita matikan seperti ini.
Oke, banyak banget di sini kustomisasinya. Di sini ada edit icon, running service icon. Saya kurang tahu juga fungsinya. Bisa dicoba ya satu persatu. Karena kalau saya jelasin juga saya kurang tahu fungsinya karena di sini bahasanya bahasa Inggris ya kan ya. Oke, setelah itu di sini ada animasi style. Kita bisa ganti flip atau rotasi, lalu ada animation durasi. Oke, kita masuk ke navigasi. Di sini ada navigation bar. Pilih layout, kita bisa atur juga di sini biasa. Kalau biasa dia akan jauh seperti ini ya kan ya. Untuk navigation barnya, kalau rapat dia akan berdekatan seperti ini. Swipe to button, jadi nanti dia tombolnya akan tertukar seperti ini ya kan ya. Saya pilih aktifkan, jadi akan ketukar kayak tombol MIUI seperti ini, bawaan room UI. Oke, lalu ada lock screen. Di sini ada lock screen UI. Di sini ada fingerprint authentication vibration. Jadi kalau kita menggunakan fingerprint nanti HP-nya akan getar. Jadi kalau HP kita baca sidik jari, HP-nya akan getar ya kan ya. Lalu ada double tap to wake. Lalu ada lock screen charging info. Di sini ada musik visualizer ya kan ya, seperti ini. Kita bisa aktifkan ataupun nonaktifkan. Lalu ada sistem. Di sini ada tweak. Kurang tahu fungsinya. Tapi di sini ada 3 fingerprint gesture untuk screenshot seperti ini ya kan ya. Ya, berfungsi untuk fitur 3 finger gesture ini. Lalu button. Di sini ada power menu. Kalau kita aktifkan seperti ini, jadi banyak pilihannya buat reboot ya kan, seperti ini di pinggir. Advance reboot, kita bisa reboot ke bootloader ataupun recovery. Sistem UI juga bisa. Oke, mungkin segitu dulu untuk kustomisasinya. Buat kalian yang mau menggunakan full navigasi, kalian bisa masuk ke sistem. Di sini ada juga ya gesture, lalu kita aktifkan. Di sini ada navigation gesture seperti ini. Kita bisa atur juga sensitifnya, tinggi ataupun sedang seperti ini. Untuk cara navigasinya sama aja ya kan, kayak Android 10. Geser dari kiri atau kanan buat kembali. Lalu geser dari bawah, tekan dan tahan buat ke recent app seperti ini. Buat kalian yang nanya free RAM-nya berapa di ROM ini, saya coba lihatkan di sini memori free RAM-nya 619 MB ya kan ya, dari 3 GB karena Redmi Note 5 saya adalah varian yang versi RAM 3 GB dan internal 32 GB. Oke, di room ini juga kita bisa aktifkan WiFi dan hotspot secara bersamaan ya kan ya. Jadi kita bisa buat HP kita jadi repeater seperti ini. Jadi hotspot dan WiFi bisa aktif secara bersamaan ya. Di sini kalau ikon Bluetooth, kalau kita aktifkan dia nggak muncul di sini. Biasanya ada custom room, tapi kebanyakan custom room yang berbasis OSP itu kalau kita aktifkan Bluetooth nggak akan tampil icon Bluetooth di sini ya kan ya. Ada sih cuman beberapa buat custom room. Untuk lokasi di room ini aman, saya udah coba ya kan ya. Jadi untuk lokasi aman, akurat, gak ngebug ataupun lokasinya nggak loncat-loncat ya kan ya. Ini lokasi saya. Lanjut kita masuk ke keamanan atau sidik jari ya kan. Di sini untuk fast unlock atau buka kunci dengan wajah nggak ada ya kan ya. Kita hanya dikasih dua pilihan, yaitu kunci layar dengan pola ataupun sidik jari ya. Di sini ada smart clock juga ada. Untuk sidik jari saya kurang tahu. Di sini kita harus double tap fingerprint ya. Kalau satu kali kadang bisa kadang enggak. Seperti ini nggak bisa ya kan ya. Kita harus dua kali seperti ini. Nggak bisa ya. Seperti ini. Jadi kita harus tap-tap seperti ini baru bisa. Oke, intinya buat fingerprint bisa ya kan ya. Cuman kita harus double tap untuk fingerprintnya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan review singkat Custom ROM AOSP Extended 7.1 di Redmi Note 5
5 atau wired. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.